Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Triana Wulandaru dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Saya akan menyampaikan materi dari PPAK hari ke-1 dan hari kedua. Resume materi PPAK, tugas PPAK UIN Maliki 2021. Pesan untuk mahasiswa baru dari Ibu Dr. Ilvi Nurdiana SAG MSI, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. 2. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda mau jadi apa 4 tahun ke depan. 3. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, jangan selalu menyalahkan orang lain. 4. Pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus, kita torehkan prestasi baik nasional maupun internasional. Kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah.
Keunggulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Memiliki Ma'had Al-Jamiah, yaitu ma'had wajib bagi mahasiswa baru selama 1 tahun. 2. Memiliki Ma'had Al-Ali, yaitu ma'had dikhususkan untuk mahasantri yang lolos tahap seleksi dan menjadi musyrif atau musyrifah. 3. Memiliki pusat bahasa Arab dan bahasa Inggris. Memiliki HTQ bagi mahasiswa yang ingin belajar ilmu Al-Quran atau ingin menghafal Al-Quran bisa ikut HTQ UIN Malang. Apa sih yang menjadikan UKT mahal? 1. Tergantung dari indeks mutu PTKIN, akreditasi institut. Jadi, berbeda UKT antara akreditasi institut A dan akreditasi institut B. 2. Indeks mutu program studi. 3. Indeks kemahalan wilayah. Besaran UKT tiap mahasiswa berbeda. 1. Semakin tinggi pendapatan orang tua, juga semakin tinggi UKT yang didapat. 2. Jumlah tanggungan keluarga. 3. Kondisi sosial orang tua. Dari Bapak Dr. Isrokun Najah MAG, wawasan dalam bidang kemahasiswaan, peminat kampus UIN Maliki pada tahun 2021 berjumlah 78.430 calon mahasiswa, tetapi dari jumlah itu yang diterima berjumlah 3.750 calon mahasiswa baru. Kita sebagai jamaba UIN Maliki harus bersyukur karena di antara ribuan jamaba yang mendaftar di UIN Maliki, kita adalah salah satu di antara yang lolos. Keikutsertaan PBAK mengawali kegiatan akademis bagian penilaian dari sistem lanjut kegiatan mahasiswa yang akan menjadi penentu bahwa kalian nanti diperkenankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik sampai dengan mengakhiri sebagai mahasiswa melalui ujian skripsi. Alhamdulillah, UIN Maliki masuk 10 universitas Islam terbaik di dunia. UIN Maliki juga bekerja sama dengan universitas yang ada di dunia, yaitu universitas yang ada di Sudan, Afrika, India, Australia, dan lain-lain. UIN Maliki juga dipercaya Al-Azhar University untuk membuka program studi bahasa Indonesia di Mesir. Berapa kali dosen-dosennya juga memberikan tutorial untuk calon dosen di luar negeri. Secara kelembagaan, kita sedang mempersiapkan menjadi predikat unggul. Pengembangan kelembagaan di beberapa fakultas, seperti Fakultas Sains dan Teknologi, akan membuka program studi baru, yaitu Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, dan Teknik Kimia. Secara kelembagaan, UIN Maliki Malang sedang mempersiapkan diri untuk berstatus PTNBA, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Artinya, perguruan tinggi yang diberikan kesempatan untuk mengelola kampus secara mandiri. Itu artinya bahwa kita diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha-usaha serta menjalankan operasional sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Lingkup kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. DEMA adalah singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA Universitas 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas DEMA 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik.
4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lingkup Kerja Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif mengkoordinasikan DIMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA Universitas: 1. Advokasi. 2. Legislasi. 3. Pengawas. 4. Penganggaran. Tugas SEMA U: 1. Mengawasi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DIMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DIMA Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan penyaluran kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Komisi SEMA U. Komisi A. Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B. Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C. Administrasi dan Keuangan. Komisi D. Informasi dan Komunikasi. Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh M. Hasanuddin Wahid M.Hum. Pemikiran orang tentang lulusan UIN Yain Stein pasti akan menjadi ustadz pada zaman dahulu kala. Namun, sekarang jurusan di PTKIN tidak hanya jurusan yang bernuansa agama saja, tapi juga ada jurusan ilmu sains, ilmu kesehatan, dan ilmu sosial. Beliau pengen anak-anak yang lulus dari sini menjadi anak yang pintar IT, pintar agama, dan jadi orang yang sukses. Efek COVID menurunkan pertumbuhan ekonomi di dunia. Kalau COVID naik, ekonomi turun. Kalau ekonomi naik, COVID turun. Banyak yang stres karena sekolah daring. Angka putus sekolah menjadi naik. Kekerasan terhadap anak menjadi meningkat. Penurunan capaian belajar siswa. Ada model kolaborasi hexahelik. Ini tidak hanya di masa pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sekitar lainnya di Indonesia. 3. Kekuatan agama. 1. Agama. 2. Kemajuan teknologi. 3. Pasar. Harus menjadi generasi unggul. 1. Keagungan moral. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. 4. Kesalehan atau peduli sosial. Moderasi beragama dalam Bingkai NKRI oleh Dr. Basrizen MA PhD. Berbagai atribusi dalam Islam. 2 arus besar, Islam Sunni versus Islam Syiah. Bela-belan sosiologis, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modern, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Contemporary labels: Islam moderat dan Islam Nusantara. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmah bil alamin yang menjunjung tingkat keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. 2. Historialisasi Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah Nodwar. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. 4. Sebagai bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Malang. 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderal.
Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian ulasan materi PBAK hari ke-1 dan hari kedua dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.